Ya. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan pada sore hari ini di paguyuban Yufi. Kami boleh beribadah secara online streaming Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang pekan ini kami bersyukur, dan sebentar kami akan mengambil bagian terbaik untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati kami, siapkan hati kami, siapkan hidup kami Tuhan, supaya jadi berbuah di dalam hidup kami Tuhan berkali lipat dan berikan dampak yang luar biasa kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom teman-teman semua. Halo. Ya, kita sore hari ini akan bahas tentang semangat. Semangat. Bilang ke kanan kirinya dulu dong. Semangat. Semangat. Kalau kirinya tembok boleh. Semangat. Ya. Hari ini kita belajar tentang semangat. Ya. Mari kita awali dengan kita membuka Ulangan 1 ayat yang ke-38. Ulangan 1 ayat yang ke-38. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yosua bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Ya, ini kita bisa lihat kisah dari Yosua saat ingin memasuki tanah Kanaan. Kita di sini bangsa Israel disuruh Tuhan untuk memberikan semangat kepada Yosua yang akan masuk ke tanah Kanaan. Tuhan berbicara, berilah kepadanya semangat. Ya, kita harus memberi semangat kepada orang-orang yang mungkin di atas kita, atau teman kita, mungkin sahabat kita. Tidak terkecuali ya, kita harus memberikan semangat kepada siapapun. Bahkan orang yang tidak kenal, kita juga bisa memberikan semangat kalau Tuhan memberikan tuntunan kepada kita. Ya, itu. Jadi aku coba cari arti semangat di KBBI. Yang pertama itu ada roh kehidupan yang menjiwai segala makhluk, baik hidup maupun mati. Yang kedua, artinya seluruh kehidupan batin manusia. Yang ketiga, isi dan maksud yang tersirat dalam suatu kalimat, perbuatan, perjanjian, dan sebagainya. Yang keempat, kekuatan, kegembiraan, gairah batin. Yang kelima, perasaan hati. Yang keenam, nafsu, kemauan, gairah untuk bekerja dan berjuang. Yaitu mungkin arti dari semangat yang menurut KBBI yang aku cari. Kemudian ada dua kata yang menarik dari semangat, yaitu semangat baja. Ya, aku tertarik sama ini, semangat baja sama tebal semangat. Semangat baja itu artinya semangat yang keras dan luar biasa. Yang kedua, tebal semangat, semangatnya, kemauannya, keinginannya kuat, ya itu. Jadi, ya aku tertarik dengan dua kata ini karena berhubungan dengan firman yang aku sampaikan nanti. Jadi mungkin itu. Kemudian ada quotes dari beberapa orang yang sangat menarik. Yang pertama dari Andri Wongso, kehancuran manusia yang paling berat adalah hilangnya semangat hidup karena tidak memiliki cita-cita untuk diraih. Itu. Kemudian Andri Wongso lagi, ya, dua kali dia. Bila telah diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, baik hasilnya sukses atau gagal, sesungguhnya semangat perjuangan itu adalah kesuksesan tersendiri. Kemudian Najwa Shihab, tiap orang bisa punya mimpi, tapi tak semua orang bisa bangkitkan semangat yang tinggi. Kemudian ada Terelie, jadilah orang yang selalu memberikan kalimat-kalimat positif, semangat untuk banyak orang, maka semoga itulah yang akan mantul kembali kepada kehidupan kita. Ya, mungkin itu beberapa quotes, karena sangat banyak, dan mungkin aku sebutkan satu-satu. Yaitu yang menurutku paling menarik, paling bagus kata-katanya, yaitu. Jadi
semangat kita harus tularkan kepada semua orang, tidak terkecuali teman, sahabat, bahkan orang yang tidak kenal. Kita harus berikan semangat di dalam kehidupannya. Jadi kalau dihubungkan dengan pada situasi seperti ini, di situasi COVID ini, Tuhan ngomong gitu loh, saat kamu sebelum COVID, kamu beribadah bersama-sama, kamu bisa semangat. Kamu di komunitas, kamu bisa semangat. Tetapi saat COVID, kamu sendirian ibadah di rumah, apakah kamu masih semangat? Apakah masih sama seperti itu semangat kita? Nah, Tuhan tanya nih, apakah semangat kita masih sama atau malah berkurang, atau kita malah lemes ya? Itu karena Tuhan tahu kalau kita orang Kristen, kita anak-anak Tuhan, kita bersama-sama kita pasti kuat. Tapi kalau kita dipisahkan pada situasi seperti ini, apakah kita tetap semangat? Ya, jawabannya pada diri kita sendiri. Kita yang tahu, kita yang bisa menilai hidup kita sendiri. Kemudian yang terpenting ini adalah semangat adalah awal dari iman. Maka orang yang beriman dipastikan memiliki semangat. Dan mungkin orang yang loyo memiliki iman, dan mungkin bisa dijamin itu. Hanya orang semangat yang memiliki iman. Orang yang memiliki semangat dan iman, kita bisa lihat dari karakter dan perilakunya. Ini aku baca artikel, aku menemukan kata itu. Semangat bisa dilihat dari perilaku atau karakter seseorang. Itu nggak tahu benar mana ya. Itu aku cuma baca artikel iseng-iseng. Nah, beberapa tokoh kitab juga mengalami keadaan yang semangat. Yang pertama ada Daniel. Daniel saat itu dimasukkan ke dalam gua singa, tahu semuanya ya. Saat dia tidak mau tunduk kepada Raja Darius, ya kemudian Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Kemudian di gua singa Daniel berdoa, mungkin doanya dalam nama Yesus singa-singa jadi kucing. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Berdoanya Tuhan tolong aku, nggak mungkin Tuhan ubah singa jadi kucing, nggak mungkin. Ya itu. Daniel berdoa mohon kepada Tuhan, dan Tuhan lihat bahwa Daniel tuh didapati tidak melakukan kesalahan. Daniel hidupnya benar, maka Tuhan memberikan jawaban kepada doanya, dan malaikat pun menutup mulut singa itu sehingga tidak memakan Daniel. Dikatakan selain Daniel, orang yang dimasukkan ke dalam gua singa habis pasti, sampai ke tulang-tulangnya rakus itu singanya. Kemudian yang kedua kita bisa lihat Sadrak, Meshach, dan Abednego. Ya ini cerita Alkitab yang kita kenal semua ya, sangat familiar bagi kita. Di sana Sadrak, Meshach, Abednego juga disuruh menyembah berhala, tapi mereka tidak mau. Mereka tetap mau menyembah Tuhan, tidak mau berpaling, istilahnya berpaling ke berhala. Nah, mereka tetap tunduk kepada Tuhan Yesus. Nah, disitulah ketaatan seorang Sadrak, Meshach, dan Abednego. Ya, yang ketiga kita bisa belajar dari kisah Mordekai. Teman-teman bisa baca nanti di kitab Esther. Nah, saat itu, ini aku ceritakan intinya aja. Saat itu Esther sendiri diangkat jadi anak angkatnya Mordekai. Tetapi setelah itu Esther juga diangkat menjadi ratu oleh Raja Ahasuerus untuk menggantikan Wasti. Kemudian saat itu singkat cerita Mordekai tidak mau tunduk kepada Haman. Nah, kemudian disampaikan kepada Ahasuerus karena Mordekai ini tidak mau tunduk, tidak mau sujud. Karena Mordekai punya prinsip, dia mau menyembah Tuhan Allahnya. Ya. Kemudian disampaikan kepada raja, kemudian raja memberikan perintah supaya memusnahkan kaum Yahudi, supaya kaum Yahudi ini dimusnahkan, dibunuh. Kemudian Mordekai ini bilang kepada Esther, kalau bisa kamu tolong aku. Tapi Esther jawab, maaf paman, aku tidak bisa membantumu. Kemudian Mordekai tidak patah semangat,
Esther menyuruh Mordekai untuk berpuasa 3 hari, dan Mordekai lakukan itu bersama dengan orang-orang Yahudi yang lainnya. Kemudian tergeraklah hati Esther, dia melihat ketaatan Mordekai, kemudian Esther hatinya tergerak dan dia berani melawan Raja Ahasiweros, dan dia berkata, aku berani menghadapi apapun dengan menyelamatkan kaumku. Ya, itu yang bisa kita teladani. Apa yang bisa kita ambil dari ketiga cerita ini? Mungkin yang kita bisa ambil, di saat mereka dalam kesusahan, mereka itu tidak patah semangat. Di dalam keadaan apapun mereka tidak semangat. Setan ini tujuannya menyerang semangat kita supaya kita patah semangat. Kalau patah semangat kita tidak bisa apa-apa gitu loh. Jadi Kristen yang biasa, Kristen yang malas kalau kita tidak punya semangat. Ya memang itu tugasnya iblis untuk memerangi orang-orang percaya. Ya, kemudian kita bisa buka di Zefania 2. Zefania 2 ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama-sama. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Ya. Ini pertamanya aku baca ini tidak mudeng. Tuhan apa maksudnya? Ya. Terus kemudian Tuhan jawab, saat kita berbicara pertobatan, kita pasti mikirnya tentang pembunuhan, perampokan, perzinahan. Pasti bahasnya seputar kejahatan atau kriminalitas. Tetapi ayat ini membahas orang yang tidak bersemangat harus bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Ya, di sini dikatakan orang yang acuh tak acuh itu berarti orang yang tidak punya semangat. Contohnya gini, orang yang acuh tak acuh, Tuhan mau pakai hidup kita, ya tidak apa-apa, tidak pakai ya tidak apa-apa. Itu orang yang acuh tak acuh. Jadi pastikan ini orang tidak punya semangat. Tuhan mau pakai aku ya tidak apa-apa, dan dipakai ya tidak apa-apa, malah enak. Itu yang bahaya. Maka dikatakan di ayat ini, orang yang tidak bersemangat harus bertobat. Aku juga harus tahu loh, tidak semangat harus bertobat dan lagu. Ya ini teman-teman. Maka jika kita tidak semangat, marilah kita bertobat. Ya itu. Kita buka di Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya ini sumber kekuatan kita, sumber semangat kita jelas. Kita datang kepada Tuhan, kita sembah Tuhan, kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, jelas. Tuhan memberi semangat, memberi kekuatan kepada kita. Ya, semangat itu ditentukan dari kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, tidak mungkin kita punya semangat. Aku jamin punya, tapi sementara. Tidak bakal konsisten. Kalau kita dekat dengan Tuhan, dipastikan kita selalu memiliki semangat. Kalau kita minta, Tuhan pasti kasih. Kalau kita dekat dengan Tuhan. Nah kalau jauh, Tuhan aku minta, kamu siapa? Kamu jauh, ya kan nggak mungkin dikasih. Tuhan malah balik nanya, kamu siapa? Nggak kenal. Ya itu. Jadi kita masuk bagian selanjutnya. Ada 4 semangat yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Yang pertama, semangat berubah dan merubah. Kita buka Matius 3 ayat 2. Matius 3 ayat yang kedua. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, ini ayat mas kita. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, kita dikatakan oleh Tuhan supaya semangat untuk berubah dan merubah. Ya.
Pertobatan itu identik dengan yang namanya perubahan. Perubahan sendiri berasal dari kata metanoia yang artinya perubahan pola pikir. Ya, jadi kalau kita mau berubah dari pikiran kita dulu, ubah mindset kita, kemudian baru perilaku kita ubah menjadi ke arah yang lebih baik. Pertama itu, ubah pola pikir kita supaya kemudian karakter kita juga ikut berubah sesuai dengan karakternya Kristus dan tidak melenceng dari firman Tuhan. Kemudian yang harus teman-teman tahu, perubahan itu tidak dilakukan sekali teman-teman. Pertobatan tidak dilakukan cuma sekali, tapi kita harus lakukan berkali-kali. Karena tidak mungkin kita bertobat sekali besok ada melakukan dosa, tidak mungkin. Pasti sehari aku jamin kita berdosa. Aku berani jamin. Sedikit atau banyak itu, aku berani jamin sehari itu kita pasti punya dosa. Entah marah, kecewa, pasti itu. Maka kita harus selalu bertobat, kita harus sadar, kita harus aktif untuk bertobat, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya karakter yang ada di hidup kita ini sesuai dengan kehendaknya. Itu. Maka saat kita berubah pun Tuhan tidak tutup mata. Kamu berubah. Oh ya Tuhan. Misalnya kita nurut ya, kita berubah. Kan Tuhan tidak tutup mata loh. Kamu berubah. Tidak mungkin hidupmu dibiarin sama Tuhan. Tidak mungkin. Pasti Tuhan pelihara hidup kita kalau kita mau berubah sesuai dengan kehendaknya. Ya itu. Sebelum kita dipaksa berubah oleh keadaan, maka kita harus berubah dahulu supaya tidak terjadi luka dalam kehidupan kita. 3 hal yang bisa kita lakukan untuk berubah, yaitu mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, dekat dengan Yesus, dan meneladani sikap Yesus. Ya ini yang kalau kita mau berubah kita harus lakukan 3 hal ini. Berjumpa dengan Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan Yesus, dan meneladani sikap Tuhan Yesus. Ini. Jadi jangan memiliki prinsip bahwa Tuhan tidak berubah, aku juga harus berubah. Jangan memiliki prinsip seperti itu. Tapi justru karena Tuhan tidak berubah, maka kita harus berubah. Karena kita orang-orang berdosa, bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan, maka kita harus berubah. Itu. Kita harus ubah prinsip kita. Mungkin beberapa orang ada yang memiliki prinsip Tuhan aja udah berubah. Wah ya wis aku udah bisa berubah. Ya, itu prinsip yang salah teman-teman. Justru Tuhan tidak berubah, kita harus berubah. Karena Tuhan itu setia. Gak mungkin berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Kemudian setelah berubah, tugas kita apa selanjutnya? Tugas kita belum selesai. Tugas kita merubah orang-orang di sekitar kita, merubah lingkungan kita, merubah apa yang perlu kita rubah, dari yang jahat ke yang baik, yang buruk ke yang baik. Kita harus merubah hal-hal yang tidak baik ke menjadi yang lebih baik. Nah, kenapa alasan berubah? Karena prinsip Alkitab, yaitu yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Mungkin teman-teman yang sudah baptis tahu artinya baptis apa? Meninggalkan hidup yang lama dan bangkit jadi hidup yang baru. Tentunya meninggalkan dosa, hawa nafsu, kecemaran, semuanya yang bukan dari Tuhan kita tinggalkan dan kita bangkit jadi manusia yang baru. Nah, itu teman-teman, kenapa kita harus berubah? Alasannya itu. Mungkin kita sering menjumpai ya, banyak orang yang tidak mau berubah, banyak orang yang berubah. Kalau kita kasih tahu, malah kecewa, malah kita dimarahi. Ya itu emang ada sih orang seperti itu, tapi ya tugas kita cuma memberitahu dan mengingatkan. Ya cuma itu sih. Kalau mereka tidak mau berubah ya biar urusan mereka sama Tuhan. Ya. Lanjut yang kedua, semangat menghadapi tantangan, masalah dan proses. Ya. Karena apa teman-teman, hidup Kristen itu adalah peperangan dan pertandingan. Dikatakan di Timotius ada ayatnya, aku telah mengakhiri pertandingan dan baik. Ya nanti bisa dibaca tuh, agak lupa itu. Timotius itu. Kita jadi hidup Kristen itu peperangan dan pertandingan. Maka saat ada masalah, proses ataupun tantangan dalam hidup kita harus hadapinya. Jangan malah menghindar atau jangan malah takut. Nah, kalau kita menghindar, kita takut, akibatnya kita tidak dapat jalan keluar, kita tidak dapat kemenangan,
kita tidak dapat yang namanya mujizat pemulihan dalam hidup kita. Nah jelas kalau kita tidak mengalami apa-apa, maka tidak mungkin mengalami tadi kemenangan, mujizat, pemulihan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengalami itu, kita harus ambil tantangan, ambil masalah, ambil proses dalam hidup kita, supaya kita bisa meraih kemenangan yang dari Tuhan. Nah, masalah yang ada itu sebenarnya untuk menyempurnakan hidup kita, teman-teman, untuk penggenapan janji Tuhan di dalam hidup kita. Selain itu, masalah yang ada juga untuk mengoreksi hidup kita. Mungkin ketika kita sakit, nah Tuhan berikan sakit itu untuk mengoreksi hidup kita, mungkin, atau untuk menyempurnakan hidup kita. Untuk mengoreksi maksudnya gini, teman-teman. Ketika kita jauh dari Tuhan, mungkin kita ada sadar, kemudian Tuhan hadirkan namanya penyakit. Nah, saat itulah kita mengkoreksi hidup kita. Maka kalau aku sakit sekarang, aku doanya, Tuhan apa salahku, ya. Dan minta kesembuhan aku, Tuhan apa salahku, ya itu. Mungkin teman-teman bisa tiru ya. Aku kalau sakit, ya doanya itu, Tuhan apa salahku, apa salahku. Dan Tuhan sembuhkan dah. Bukan itu. Ya mungkin Tuhan hadirkan penyakit untuk mengkoreksi hidup kita. Mungkin kita melenceng, mungkin kita jauh dari Tuhan. Ya itu teman-teman yang bisa kalian pelajari bersama-sama. Kemudian kita buka 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengamau dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iya, ini tadi tujuan iblis sudah aku bilang. Tujuannya adalah mematahkan semangat kita. Dia mengincar orang-orang percaya karena kita tahu, karena kita dekat dengan Tuhan. Dia bukan mengincar orang-orang dunia, karena orang dunia tidak dekat dengan Tuhan. Dia mengincar orang-orang yang percaya. Tetapi ada janji Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Tapi itu janjinya Tuhan kalau kita jadi orang yang percaya, jadi orang yang dekat dengan Dia, iblis tidak bisa menyentuh kita, kecuali seizin Tuhan. Itu beda, ya. Nah contohnya Daud saat melawan Goliat. Daud ini berani menghadapi tantangan. Dikatakan Daud ini masih muda, kemerah-merahan dan elok panasnya. Kan tidak layak untuk perang. Masih muda, kemerah-merahan dan elok panasnya. Cocoknya kan dia jadi bintang iklan, elok panasnya, jadi artis kalau sekarang mungkin. Bukan berperang lawan Goliat, ya itu. Nah, kita bisa lihat saat itu Daud datang melawan Goliat. Nah, pertanyaannya, di mana orang Israel, di mana Saul, di mana tentara orang Israel, di mana segala unsur yang mengandung Israel itu di mana saat itu? Kan ada yang berani menghadapi Goliat. Wah, orang tingginya segitu kok dihadapi, pasti kalah. Tapi Daud maju. Nah, jawabannya tadi kemana orang Israel, kemana Saul? Jawabannya mereka patah semangat, mereka takut. Mentalnya kena istilahnya, ya. Jadi patah semangat karena tidak dekat dengan Tuhan. Tapi Daud datangi Goliat dengan nama Tuhan Yesus. Dia percaya dia bisa mengalahkannya. Dia punya iman, punya semangat. Yang tadi aku katakan, semangat adalah awal dari iman. Itu teman-teman. Maka Daud berani menantang Goliat, sekalipun besarnya segitu ya. Berapa meter? 3 meter, mungkin 3 meteran. Dia ambil batu ya. Dipikir Goliat ini guyonan tapi ya. Ambil 5 batu. Goliat kan sudah siap pakai ketopong, baju sirah. Daud cuma pakai biasa, gembala. Seorang gembala bisa mengalahkan raksasa. Ini luar biasa teman-teman, karena dia punya semangat dan selalu dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, semangat utamakan kehendak Tuhan teman-teman. Kita baca ayatnya di Matius 6 ayat yang ketiga. Matius 6 ayat 33, ini ayat yang sudah terkenal.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya. Jadi di Alkitab sudah dikatakan, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapakku yang di surga yang jadi dalam kehidupanku. Ya, jadi itu. Kita boleh punya kehendak, kita boleh punya rancangan, kita boleh punya harapan, kita boleh punya impian. Tetapi tetap kehendak Tuhan yang jadi. Kita tidak bisa memaksa kehendak Tuhan. Karena pasti kita bakal kecewa kalau kita saklek terhadap kehendak kita, terhadap impian kita tidak mau mengerti kehendaknya Tuhan, pasti akan kecewa. Pasti kita berbalik mundur. Itu. Percaya saat kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan menyediakan sesuatu yang besar dan terbaik dalam kehidupan kita. Maka jangan paksa kehendak Tuhan, maka kita akan kecewa. Nah, manakah yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita, mengutamakan kehendak kita atau mengutamakan kehendak Tuhan? Yaitu teman-teman bisa jawab di dalam hati kalian sendiri. Yang keempat, yang terakhir, semangat maju dan meningkat dalam jasmani maupun rohani. Ya. Tuhan kita itu adalah bukan Tuhan yang statis. Statis itu artinya diam, stuck. Ya itu, artinya itu, mungkin itu yang simple. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang suka dengan kemajuan dan peningkatan. Dia tidak suka orang yang biasa-biasa. Dia tidak suka orang yang tidak mau bertumbuh, tidak suka orang yang biasa pokoknya. Tuhan kita mau, kita yang maunya supaya kita bertumbuh, kita maju dan kita meningkat di dalam Tuhan. Ya itu. Tuhan rindu melihat kemajuan dan peningkatan supaya kita menjadi orang yang luar biasa. Ya itu. Contohnya adalah Ayub. Dia adalah dikatakan orang terkaya di timur. Kekayaannya sangat luar biasa ya. Dari pertanian, peternakan ya, sampai semuanya dia punyai. Hidupnya sangat berkelimpahan Ayub ini. Tetapi setelah berjalannya waktu, Tuhan izinkan cobaan terjadi melalui iblis ya. Datanglah seorang, mungkin tidak seorang ya, banyak iblis ya, pokoknya datanglah iblis dengan seizin Tuhan. Tuhan, aku mau mencobai Ayub anakmu. Dicobai, pertama dia ambil hartanya, kemudian keluarganya, dan Ayub berhasil bertahan. Setelah itu iblis tidak puas. Tuhan, aku mau lagi. Ya, kemudian iblis lakukan. Kemudian dia berikan sakit bara yang busuk itu diberikannya kepada Ayub. Kemudian Tuhan bilang, jangan kamu ambil nyawanya. Semua boleh kamu lakukan, tapi kamu jangan ambil nyawanya Ayub. Yaitu pesannya Tuhan. Nah, ini luar biasa teman-teman. Kisah Ayub ini kita bisa belajar. Ayub yang dicobai selama mungkin 18-20 tahun, tapi dia tidak patah semangat. Walaupun kekayaannya habis, walaupun keluarganya mati, walaupun dia mengalami sakit, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap pegang semangatnya untuk tetap dekat dengan Tuhan. Dan hasilnya apa teman-teman? Setelah proses itu dilewati, dia diberkati 2 kali lipat di dalam hidupnya. Amin teman-teman. Ya, saya tutup dengan 2 cerita. Yang pertama ini kan aku penggemar bola ya. Jadi waktu itu, saat itu malam-malam hari apa lupa. Mungkin sebelum corona malam itu aku lihat bola jam 1 atau jam 2 lupa. Mungkin lihat bola. Nah, ini pertandingan menarik. Kedua kesebelasan yang sangat menarik, big match. Ya, jadi aku merelakan waktu tidur untuk menonton bola. Kemudian aku tonton. Pertama tuh biasa aja. Namanya klubnya Manchester United sama PSG, Paris Saint-Germain, yaitu. Kemudian aku tonton.
Nah, saat itu kan Manchester United atau sering disebut MU ini ketinggalan gol dengan PSG. Ya. Saat itu aku tidak tahu, tapi setelah itu di akhir laga itu Manchester United berhasil membalikkan keadaan. Mereka berhasil mengalahkan PSG. Nah, mungkin aku tidak tahu setelah menonton itu aku tidur tidak terpikirkan apa-apa. Tapi kemarin waktu menyiapkan khotbah, Tuhan ingatkan, kamu ingat tidak waktu nonton bola? Nah, itu Tuhan berbicara. Jadi waktu itu kan Manchester United kalah di babak pertama, tapi kemudian berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan lawannya. Nah, saat itu kan yang digolkan PSG, bukan Manchester United. Tetapi Manchester United berhasil mengalahkan PSG. Nah, Tuhan berbicara dari aku nonton bola itu bahwa Manchester United tidak digolkan, bukan siapa-siapa, tapi dia berhasil mengalahkan PSG karena apa? Karena semangat. Karena dia bermain dengan tim. Karena sepak bola bermain dengan tim. Dia punya semangat bersama, punya semangat untuk mencetak gol, istilahnya gitu. Nah, PSG ini sudah leading, sudah unggul, mereka leda-lede. Mereka enak-enakan, istilahnya nyentengke. Itu yang tidak baik. Nah, Tuhan berbicara itu yang harus kita teladani dari sebuah tim ini adalah kita harus punya semangat sampai pertandingan itu berakhir. Sebelum pertandingan berakhir ya usaha terus, lari terus, semangat terus. Kita harus bisa mencontoh ya dari pertandingan ini. Kemudian yang kedua, dari atlet rugby, ini kisah nyata. Jadi di Amerika ada orang yang bernama Jack. Dia bersekolah di Universitas California Selatan. Nah, sejak pria ini sudah mengalami buta, tapi tidak buta total, buta setengah dan cuma mata yang kanan, mata yang kiri masih normal, yaitu tidak buta secara total. Nah, kemudian berjalannya waktu, dia ini suka dengan yang namanya rugby, tahu ya olahraga rugby. Kemudian dia mulai sejak kecil tuh menonton pertandingan rugby. Dia suka dengan yang namanya olahraga rugby. Kemudian setelah itu dia beranjak dewasa. Kemudian saat itu satu titik dia sakit, dan setelah dikontrol dia mengalami yang namanya kanker mata. Itu yang pertama mata kanan yang kena, yang tadi setengah buta dia kena mata kanan jadi buta total, tapi yang ini masih normal. Kemudian dia kemoterapi terus. Nah, setelah itu bertambah parah kankernya, mata kiri kok buta, jadi total, butanya total. Nah, setelah itu dia hampir putus asa, hampir patah semangat untuk menjadi atlet rugby padahal umurnya masih muda itu. Tetapi berjalannya waktu, orang tuanya itu selalu memberi motivasi, memberi dorongan, memberi semangat bahwa kamu bisa jadi atlet, kamu bisa. Ya. Tetapi anak ini waktu itu tidak merespon. Saat sakit dia tidak merespon. Tetapi setelah sembuh dia ada semangat. Dia mulai datang ke lapangan walaupun matanya tidak terlihat. Dia cuma mendengarkan suara lemparan, suara orang lari. Dia cuma mendengarkan itu. Dia tidak bisa melihat, tapi dia mau mendengarkan, dia mau berlatih, dan pelatihnya itu baik, diajak latihan. Ya bukan klub terkenal sih, tapi untuk awal dia ya sudah bagus. Jadi kemudian berlatih. Nah, satu titik dia dilirik oleh klub besar rugby. Kemudian dia ditawari kontrak, kemudian dia setuju. Ya, itu kan hal yang luar biasa teman-teman yang kita bisa pelajari. Walaupun keterbatasan fisik, walaupun kita tidak sehat, tetapi kita tetap punya semangat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, mungkin itu. Jadi teman-teman, aku ajak untuk teman-teman kita semua untuk punya semangat
di dalam Tuhan. Kita tetap kejar Tuhan, minta kekuatan yang baru, minta semangat yang baru kepada Tuhan, supaya kita kuat, supaya kita dapat kemenangan, supaya kita dapat mujizat dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami datang kepadamu, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi Kau terus berbicara Tuhan dalam setiap kehidupan anak-Mu. Kau yang campur tangan atas kehidupan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh semangat, boleh menjadi berkat, menjadi dampak yang luar biasa Tuhan untuk lingkungan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menyerahkan semua anak-anak-Mu dalam tangan-Mu, supaya mereka terus bertumbuh, terus meningkat Tuhan, kerohaniannya baik jasmani maupun rohani. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau punya rancangan yang indah bagi setiap hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Youth Philadelphia dan Youth Keren dimanapun kalian berada. Ada yang baru nih, untuk merayakan hari kemerdekaan kita akan diadakan Youth Special Independence Day yang berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Dengan mengangkat tema Free Dominated, kita akan merayakannya via YouTube dengan rangkaian acara yang benar-benar berbeda dan dijamin gak bakal bosan. Tak ketinggalan, kita juga ada lomba menarik dan hadiah yang menarik pula, yaitu lomba membuat video semenarik mungkin, bisa berupa pantun, bisa berupa puisi, nyanyi, nari, stand up komedi atau sekreatif kalian dengan durasi 1 menit hingga 2 menit saja. Jangan lupa untuk berkata-kata dan berpakaian yang sopan ya. Untuk pengumpulan, kita mulai dari 25 Juli 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020. Bisa langsung dikumpulkan ke saudara Vincent. Untuk pengumuman pemenang lomba akan diumumkan pada tanggal Sabtu 22 Agustus 2020 pukul 5 sore hingga selesai. Untuk info lebih lanjut bisa langsung chat ke grup atau PC ke salah satu panitia. Maka dari itu, jangan lupa ayo ikutan dan ramaikan US Independence Day 2020. Tuhan Yesus memberkati. Cek. Ya, shalom saudara sekalian dimanapun saudara berada. Ya, tetap semangat, tetap bersuka cita. Firman Tuhan mengingatkan kita jangan patah semangat, jangan hilang semangat, tetap semangat di dalam Tuhan. Mari sekali lagi saya ajak kita berdoa. Kita mau akhiri ibadah online kita hari ini. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang masih Engkau berikan. Kami boleh datang memuji-Mu, mengagungkan Engkau, menerima berkat firman-Mu dalam hidup kami. Dan tolong kami Tuhan, untuk kami tetap semangat di dalam Engkau. Ketika mengikuti Engkau, ketika menghadapi tantangan, ketika ada proses yang Kau izinkan terjadi, kami mau tetap semangat dan didapati setia sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, mau terus berdoa untuk setiap anak Tuhan dimanapun mereka berada, mereka yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan memberikan mereka semangat yang baru, kekuatan yang baru, dan sukacita, pengharapan yang teguh dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami akhiri ibadah kami hari ini dalam anugerah-Mu dan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya.